bagaimana kelanjutan AHY yang digadang-gadang menjadi bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar. Karena Mbak Puan menyampaikan 9 nama, salah satunya AHY, bakal calon wapres Mas Ganjar. Tapi di sisi yang lain, di bulan Bung Karno, yang hadir itu ya yang akan jadi cawapresnya. Padahal Mas AHY tidak diundang. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menarik di bulan Bung Karno hari ini karena perayaan dilaksanakan cukup meriah. Banyak orang tokoh diundang, mulai presiden sampai bakal calon wakil presiden, bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Hanya yang menjadi perhatian adalah Mbak Puan itu serius. Informasinya kemarin dengan AHY sampai membuat pertemuan dan akan ditindaklanjuti. Namun faktanya pada bulan Bung Karno perayaan, AHY Demokrat tidak diundang. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas apakah masih ada peluang AHY menjadi calon wakil presidennya Mas Ganjar, atau ini sebatas basa-basi saja. Pertama kita baca di Detik. PDIP ungkap bakal cawapres Ganjar hadiri puncak bulan Bung Karno. Ini pernyataan yang semacam menampar dirinya sendiri, atau memang yang sebenarnya, atau salah judul teman media. Ini kok kelihatannya kok nggak nyambung, tapi ini terjadi. Kemudian yang kedua di Kompas, sejumlah tokoh kandidat cawapres Ganjar hadiri puncak bulan Bung Karno. Nah, ini kan tokoh kandidat cawapres Ganjar hadiri, Mas AHY tidak. Tetap komunikasi. Kita lanjut di lainnya. Di CNN Indonesia, PDIP minta maaf tak undang Demokrat ke puncak bulan Bung Karno. Maksudnya, apakah ini secara tidak langsung mengatakan mohon maaf Mas AHY tidak sebagai cawapresnya atau bagaimana? Kemudian kita lihat di Tribun, usai Puan Maharani ketemu AHY, PDIP tak undang Demokrat di bulan Bung Karno 2023. Dan selanjutnya kita lihat di Detik, PDIP minta maaf tak undang PD ke GBK. Dialog Puan dan AHY tetap lanjut. Tetap lanjut. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang ada di Kompas dan di Detik yang nyambung. Pertama di Kompas, sejumlah tokoh kandidat cawapres Ganjar hadiri puncak bulan Bung Karno. Ini yang disampaikan Jakarta, Kompas.com. Sejumlah tokoh menghadiri puncak perayaan bulan Bung Karno yang digelar PDI Perjuangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada Sabtu. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, hingga Ketua DPP PDI Perjuangan DPP PDIP Mbak Puan Maharani dijadwalkan hadir. Maksudnya memang hadir. Jadi semuanya diundang, banyak tokoh-tokoh. Nah, sekarang adalah kita lanjutkan yang ada di Detik. PDIP minta maaf tak undang PD ke GBK, dialog Puan AHY tetap lanjut. Puncak peringatan bulan Bung Karno digelar PDIP di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Apakah Partai Demokrat diundang ke acara konsolidasi akbar PDI Perjuangan tersebut? Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku pihaknya tidak mengundang Partai Demokrat karena di alasan etika politik. Etika politik, maksudnya bagaimana ini?
Hasto pun mengaku sempat menyampaikan permintaan maaf kepada Sekjen PD Teuku Rifki Harsha. Jadi saya komunikasi dengan Mas Teuku Rifki terkait acara ini karena memang ini adalah konsolidasi partai dan kemudian kita intens komunikasi dengan teman-teman Partai Demokrat. Ungkap Hasto kepada teman-teman media. Hasto menjawab pertanyaan apakah PD diungkap ke acara GBK. Lebih lanjut, Hasto mengungkap komunikasi antara pertanyaan partainya dengan Partai Demokrat berjalan dengan lancar. Nantinya, kata Hasto, kedua partai ini akan melanjutkan hal yang sebelumnya terjadi dalam pertemuan antara Ketua DPP PDIP Mbak Puan sama Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Oh, Ketua DPP sama Ketua Umum Demokrat. Ini levelnya kok kelihatannya kok berbeda, tapi sama. Jadi saya bilang sama Mas Teuku Rifki, Mas mohon maaf karena Demokrat ini kan ada etika politik bersama dengan PKS dan Nasdem. Yang penting kita komunikasi secara intens, dan setelah ini kita lanjutkan apa yang sudah kita lakukan antara Mbak Puan sama Mas AHY. Oh, diketahui puncak peringatan bulan Bung Karno sekaligus sebagai konsolidasi partai PDI. Hasto menjelaskan bulan Bung Karno 2023 mempunyai tema besar yakni Kepal Kantangan Persatuan Indonesia Raya. Oh, kepal kantangan Persatuan Indonesia Raya. Karenanya menyangkut konsolidasi akbar ini, Ketua Umum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri menitipkan dua pesan khusus yang diperhatikan kader PDIP, yakni pertama, kader PDIP menjaga kedisiplinan, yang kedua, partai memelopori WOS management, sehingga menjaga kebersihan selama acara merupakan hal yang penting. Oh, apa pesannya itu? Jadi menjaga kedisiplinan dan menjaga manajemen sampah, kebersihan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Clear bahwa Partai Demokrat, Mas AHY Agus Harimurti Yudhoyono tidak diundang di puncak bulan Bung Karno di GBK. Apakah terkait dengan 9 nama masih ada, dan apakah AHY ada peluang? Menurut analisis saya, pertama, komunikasi politik antara PDIP sama Partai Demokrat, Mas AHY sama Mbak Puan itu kan belum lama ya, belum ada 1 bulan yang lalu. Jadi sedang mesra-mesranya mengungkapkan bahwa keluarga Bung Karno, keluarga SBY pengen, sesudah bertemu di Taman Makam Pahlawan itu, pengen bersatu, pengen membuat sesuatu untuk Indonesia ini. Semoga pada waktu itu bahasanya para nenek moyang itu kemudian atau kakek-kakeknya itu bisa tersenyum melihat ini Pak Taufik Kemas yang telah meninggal dan Bu Ani yang pemakamannya atau makamnya tidak jauh, kemudian tersenyum melihat AHY sama Mbak Puan membincangkan. Tetapi menjadi berubah pada bulan Bung Karno ini. Kalau menurut saya, apapun alasannya, apakah itu untuk konsolidasi partai ataupun lainnya, ini adalah serius. Karena kan partai lain di luar PDIP pun juga ada yang diundang kan? Iya, bahwa itu untuk konsolidasi partai, itu iya. Tetapi kan partai lain juga diundang karena bulan Bung Karno itu kan bukan miliknya partai. Untuk semuanya, meskipun memang yang lebih dominan atau yang menjalankan adalah
PDIP atau keluarga Bung Karno. Tetapi kalau menurut saya ini mengundang partai di luar PDIP, kalau yang lain ada yang diundang, misalkan Pak Erlangga Hartarto diundang, mengapa yang lain tidak? Kecuali memang tidak ada satupun yang diundang. Bahkan mantan Panglima TNI pun juga diundang. Jadi menurut saya ini adalah perlu kita perdalam. Apa maksud tidak diundang ini? Kalau menurut saya, menurut asumsi saya sih, bahwa ini ada sebuah problem. Keseriusan terkait dengan bagaimana Mbak Puan sama AHY bertemu kemarin. Sebelum ini berjalan jauh, menurut saya ini perlu segera diklarifikasi. Komunikasi lewat media sosial antara Sekjen Mas Hasto sama Mas Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki, menurut saya perlu dikelirkan bahwa Partai Demokrat, Partai Nasdem, sama PKS membuat komitmen untuk koalisi perubahan, begitu juga PDI mempunyai komitmen dengan partai lainnya untuk menampilkan capres, itu hal yang biasa. Tapi komunikasi politik untuk dalam bahasanya yang lain itu perlu, apalagi AHY menjadi salah satu dari 9 nama yang katanya menjadi nominator bagi Mas Ganjar. Yang kedua, menurut saya sesudah diklarifikasi, maka sebetulnya bagi saya itu apakah Mas AHY nanti menjadi bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar atau bukan, itu nomor sekian. Tapi bahwa komunikasi politik untuk ayo bersama-sama menampilkan kebersamaan di hadapan publik itu penting, sehingga konflik, maksudnya perbedaan itu tidak harus kemudian diartikan tidak saling mengundang. Kita paham keberadaan partai-partai yang ada itu kan memang berbeda ya dalam segi ideologis atau teknis. Tetapi bahwa kalau bersama menurut saya oke. Dan ini perlu ada semacam klarifikasi. Apakah betul sudah kandas sudah Mas AHY? Tapi kalau kandas sudah ya nggak apa-apa juga sih. Karena ya itu kan demi maksudnya kepentingan partai. Tetapi kalau tidak juga tidak harus kemudian ini menjadi sebuah pahitan yang seakan-akan menjadi rukun, menjadi bersama. Publik pasti akan memberikan penilaian tersebut. Meskipun ya apa sih salahnya mengundang terhadap orang-orang yang berbeda, apalagi kebetulan digadang-gadang. Kemudian yang ketiga, bahwa menuju 2024 pendaftaran itu tinggal Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan atau 4,5 bulan. Itu kan tinggal waktu, menunggu waktu. Menurut saya memang tidak harus misalkan AHY menjadi cawapresnya Mas Ganjar ataupun sebaliknya. Tapi bahwa komunikasi politik untuk disampaikan kepada masyarakat itu yang paling penting. Bahwa perbedaan-perbedaan para elit yang ada tidak harus kemudian diekspresikan secara berlebih. Maksudnya, kalau memang mau membangun komunikasi politik, tidak ada salah kok untuk lebih mendalam komunikasinya, meskipun pilihannya tetap berbeda. Jadi, ada catatan besar di dalam bulan Bung Karno, meskipun Sekjen minta maaf tidak mengundang PD ke Sekjen Teuku Rifki. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Basa-basi itu sering terjadi sebagai tradisi yang peninggalan nenek moyang. Tetapi coba basa-basi itu kemudian diubah dengan yang sebenarnya.
Karena kalau hanya sebatas basa-basi, mengelola negeri ini cukup basa-basi, itu membahayakan. Meskipun kita mengenal ya di dalam teori ilmu sosial itu ada dramaturgi, tetapi itulah yang selanjutnya menjadikan yang tidak baik. Meskipun secara praktis boleh orang melakukan, tetapi menjadi tidak baik ketika hal itu berefek terhadap perilaku yang penuh basa-basi, atau perilaku yang saling menyembunyikan atau saling bahkan nanti menelikung. Semoga apa yang menjadi komunikasi politik selama ini, Mas AHY, Mbak Puan, itu selanjutnya segera dilebur, selanjutnya melanjutkan komunikasi politik lagi, tetapi tidak basa-basi, tidak hanya sebatas bagaimana publik memberikan nilai positif, bukan. Gak apa-apa kok ngomong berbeda itu. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.